Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali dapat kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam sapaan Gembala GKI pada pagi hari ini. Kita bisa bangun dan menghirup udara segar di pagi hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita semua. Renungan pagi ini mengambil tema hitungan manusia dan hitungan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang kita miliki dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang penting kita harus mensyukuri apa yang kita miliki tersebut. Tapi masalahnya adalah kadang kita sulit mensyukuri setiap yang kita miliki tersebut. Kalau kita tidak mensyukuri setiap apa yang kita miliki, maka jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja tidak akan menjadi berkat.
Mengapa sering kali kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki tersebut? Ini terjadi karena kita selalu memakai hitung-hitungan pikiran kita manusia. Dengan demikian kita selalu apa yang kita miliki itu sedikit dan tidak ada artinya. Nah, benarkah demikian Bapak Ibu sekalian? Bacaan kita pada saat ini mengenai bagaimana Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dan seperti kita ketahui bahwa sisanya 12 bakul setelah orang banyak makan kenyang. Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini bukan hanya sebagai tindakan ajaib memperbanyak roti dan ikan, tapi penekanannya pada perhatian Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya. Perhatian Tuhan Yesus kepada orang banyak membuat dia meminta para murid untuk menyediakan makanan buat orang banyak itu. Beda dengan pikiran para murid. Para murid meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyuruh pulang orang banyak untuk makan di rumah masing-masing. Para murid melakukan itu karena para murid merasa tidak punya kemampuan untuk memberi perhatian kepada orang banyak dengan memberi makanan. Para murid memakai hitungan atau hitung-hitungan pikiran mereka sendiri. Apa yang dihitung-hitung oleh para murid? Yang pertama, mereka berpikir di mana mereka harus beli roti dan ikan. Warung makanan sudah tutup karena hari sudah menjelang malam. Kalaupun ada warung yang buka, tapi tidak akan dapat menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Jadi sangat sulit, sangat susah, dan pastinya akan merepotkan mereka kalau harus mencari makanan untuk 5.000 orang. Yang kedua, mereka berpikir bahwa mereka hanya punya uang 200 dinar. Uang 200 dinar mana cukup? Mari kita hitung bersama. Ini hitungan manusia. Upah 1 hari pekerja pada saat itu adalah 1 dinar. Upah 1 dinar bisa dipakai makan untuk makan 5 orang. Jadi kalau 200 dinar hanya bisa untuk makan 1.000 orang saja, bukan 5.000 orang. 1 roti dan 1 ikan dibagi 5, mana cukup buat 1 orang? Nggak akan mengenyangkan sama sekali. Hitungan pakai pikiran kita semuanya menjadi mustahil dan tidak masuk di akal. Para murid menyerah dan angkat tangan untuk memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, beda dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini punya perhatian akan kesulitan yang terjadi pada saat itu. Anak kecil itu menawarkan apa yang dimilikinya meski hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Anak kecil ini tidak memakai hitungan pikirannya sendiri, tapi menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan dari anak kecil itu serta mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, lalu membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus berkarya melampaui pikiran kita manusia. Apa yang Tuhan Yesus
lakukan semuanya di luar hitungan-hitungan manusia. Yang kedua, ungkapan syukur dapat mengubah segala sesuatu menjadi saluran berkat buat banyak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mau memperhatikan dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, bagi sesama kita, kita harus selalu mengucap syukur dan jangan menerapkan perhitungan berdasarkan pemikiran kita semata. Tapi pakailah pikiran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh belajar untuk tidak memakai hitungan-hitungan manusia, memakai hitungan-hitungan pikiran kami sendiri. Tetapi biarlah ketika kami menolong, kami membantu siapapun, kami mau memakai pikiran Tuhan, mau memakai kehendak Tuhan. Karena kami percaya di tangan Tuhan semuanya dapat menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.